Kembali lagi kawan di channel YouTube saya Galang Reinhard Sarika. Pada video kali ini saya ingin membagikan apa yang saya pahami mengenai proses dan tahapan pembuatan kolom bangunan sebagai elemen struktur yang ada pada bangunan. Kolom ini kawan-kawan merupakan elemen struktur yang memegang peran penting pada bangunan karena keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan kolaps atau runtuhnya lantai yang bersangkutan, bahkan mengakibatkan runtuh total pada bangunan. Struktur kolom ini terletak di antara slope dan balok, dipasang dengan posisi vertikal atau berdiri. Bila diumpamakan, kolom ini seperti rangka tubuh manusia yang memastikan sebuah bangunan itu dapat berdiri. Fungsi utama kolom ini kawan-kawan adalah memikul beban keseluruhan bangunan yang didapatkan dari balok atau bagian di atasnya, kemudian disalurkan hingga pondasi. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan kolom ini dimulai dengan menentukan as kolom, pembesian kolom, kemudian pekerjaan backcasting kolom, pengecoran kolom, pembongkaran backcasting, dan juga perawatan beton. Pekerjaan pertama yang dilakukan dalam pembuatan kolom ini adalah menentukan as kolom. Titik-titik dari as kolom diperoleh dari hasil pengukuran dan pematokan. Titik as kolom ini kawan-kawan harus ditentukan secara akurat karena akan sangat berpengaruh pada hasil pekerjaan selanjutnya. Hal ini disesuaikan dengan gambar yang sudah direncanakan dengan bantuan peralatan yang terdiri dari teodolit, meteran, tinta, sipatan, dan lain-lain. Kemudian setelah menentukan as kolom, selanjutnya melakukan pekerjaan pulangan struktur kolom yang dikerjakan bersamaan dengan pemasangan tulangan slope dan pondasi. Tulangan struktur kolom ini kawan-kawan terdiri dari tulangan utama dan sengkang atau ring. Tulangan tersebut diukur, dipotong, dan dibentuk di lokasi fabrikasi penulangan dengan bantuan alat berbender dan bar cutter sesuai dengan ukuran dan dimensi yang sudah direncanakan. Setelah fabrikasi tulangan selesai dilakukan, tulangan utama dan sengkang ini diangkut ke lokasi kolom yang telah ditentukan untuk dirakit sesuai dengan shop drawing. Nah, setiap pertemuan antara tulangan utama dan sengkang diikat dengan sistem silam menggunakan kawat. Setelah besi terpasang pada posisinya dan cukup kaku, selanjutnya memasang beton decking sesuai dengan ketentuan, di mana beton decking ini kawan-kawan berfungsi sebagai selimut beton, sehingga ukuran dari selimut beton tidak berubah saat dilakukan pengecoran. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan pekerjaan backcasting. Backcasting kolom ini adalah alat bantu sementara yang berfungsi untuk membentuk beton pada saat pengecoran, sehingga didapatkan bentuk beton yang sesuai dengan perencanaan. Dalam pengerjaan beton ini kawan-kawan, backcasting harus dibuat dari bahan yang bermutu, yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan perlu direncanakan sedemikian rupa sehingga konstruksi tidak mengalami kerusakan akibat landutan
atau lenturan yang timbul ketika beton dituangkan. Pada pekerjaan backcasting kolom ini dilakukan marking posisi kolom terlebih dahulu sebagai tempat di mana backcasting akan diletakkan. Jarak marking posisi kolom ini adalah setebal selimut beton, yaitu sekitar 3 hingga 5 cm. Lalu memasang sepatu kolom dengan marking yang telah dibuat. Sepatu kolom ini kawan-kawan berfungsi sebagai penahan posisi tulangan kolom agar tidak berubah posisi pada saat pengecoran, dan juga berfungsi sebagai penahan backcasting bagian bawah agar posisi backcasting tidak berubah dan ukuran kolom menjadi sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya, area kolom yang akan dicor dibersihkan menggunakan mesin kompresor sehingga beton lama dengan beton baru bisa melekat dengan sempurna. Setelah itu, backcasting yang sudah dipabrikasi sesuai dengan ukuran kolom pada shop drawing diangkut dan dipasang di lokasi kolom. Kemudian mengatur kelurusan kolom dan memastikan verticality dari kolom yang akan dicor dengan menggunakan unting-unting. Tahapan selanjutnya yaitu pengecoran kolom. Sebelum dilaksanakan pengecoran, kolom yang akan dicor ini kawan-kawan harus dilakukan pengecekan sehingga tidak membahayakan konstruksi dan menghindari kerusakan beton. Kemudian beton segar yang akan dituangkan dalam kolom ini diuji terlebih dahulu dengan pengujian SLAM. Setelah hasil uji telah memenuhi syarat, barulah penuangan beton segar pada kolom bisa dilakukan. Penuangan beton ini dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya segregasi, yaitu pemisahan agregat yang dapat mengurangi mutu beton. Beton yang dituangkan ini tidak sepenuhnya, melainkan hanya 3/4 dari tinggi kolom. Dan selama proses pengecoran, pemadatan beton dilakukan menggunakan vibrator. Hal ini berfungsi untuk menghilangkan rongga-rongga udara serta untuk mencapai pemadatan yang maksimal. Kemudian setelah pengecoran kolom telah dilakukan, tahapan terakhir yaitu melakukan pembongkaran backcasting dan perawatan beton.
Pembongkaran bekisting kolom ini kawan-kawan dapat dilakukan 12 jam setelah pengecoran dilakukan. Kondisi paling ekstrim pelepasan bekisting kolom adalah 8 jam setelah pengecoran. Hal ini diasumsikan bahwa beton telah mengeras dan semen telah mencapai waktu ikat awal. Perautan atau curing beton kolom 12 jam setelah pengecoran kolom bekisting boleh dilepas dan dilakukan pelaksanaan perawatan beton atau curing beton dengan menggunakan Ultra Chem Curing Compound yang berguna untuk merawat beton agar tidak terlalu cepat kehilangan air dan juga menjaga kelembatan beton, suhu beton, dan perbaiki beton apabila terjadi keretakan.